akan jadi maksimal gitu ya. Calontong kalau ngelihat dari hidup ya namanya katanya orang itu yang hidup yang pertama adalah mereka tuh kalau yang namanya kerja atau keberhasilan itu yang pertama adalah hoki atau keberuntungan. Ketika seseorang sudah beruntung mau nggak dia punya pendidikan, nggak punya link juga kalau misalnya sudah beruntung pasti dia akan beruntung. Yang kedua adalah pendidikan katanya. Kalau dia sekolah minimal walaupun dia nggak ini pasti dia akan mendapatkan satu pekerjaan dan penghasilan. Yang ketiganya link. Link itu adalah bagaimana dia cara bergaul seperti itu. Nah kalau misalnya kedua pendidikan sama nggak dapat tapi kita punya keberuntungan, udah cukup sebenarnya untuk kita bisa hidup. Cuman mencari keberuntungannya itu sampai kapan kita akan mendapatkan keberuntungannya itu. Kalau menurut Calontong sendiri kerja itu seperti apa? Harus seperti apa? Kerja cerdas atau kita emang harus kerja keras? Saya orang hebat tapi kurang makmur. Disingkat apa tuh? Obat kumur. Oh obat kumur, oke. Bekerja itu ada tahapan-tahapannya Pak. Ada waktunya. Jangan sampai masa-masa tidak bekerja, kita bekerja itu pun salah. Usia-usia belum saatnya bekerja juga nggak boleh bekerja. Taruhlah si Budi. Siapa? Masa anak sekecil itu berkelahi dengan waktu, demi satu impian yang kerap ganggu tidur. Ya jualan koran ya Caya? Jualan koran, itu bekerja, belum pada waktunya. Budi itu gimana maksudnya? Si Budi Anak kecil kuyuk. sekecil itu dianduk. berkelahi dengan waktu. Oh. Demi satu Lagu impian ya itu ya, iya. yang kerap ganggu tidurmu. Kerja itu memang kalau tadi mempermasalahkan ada link atau kemampuan, dua-duanya perlu. Iya. Orang dalam itu perlu. Anda sehebat apapun melamar pekerjaan, kalau nggak ada panggilan dari orang dalam, Anda nggak bisa mengikuti tahap-tahap pencarian tenaga kerja. Itu maksudnya orang yang bekerja di dalam. Lah itu. iyalah orang HRD, orang dalam yang Ya manggil. itu maksudnya orang dalam di sini dalam tanda kudibs. Iya tanda kudis Kenal, itu. kita kenal. Iya maksudnya. Saya tahu maksudnya itu Iya tahu. itu maksudnya. Oh, makanya itu yang saya sampaikan. Lo yang mana tadi enggak katanya. Kalau nggak ada orang dalam ya nggak akan ada yang manggil ya iya. Orang dalam itu perlu nggak perlu itu memang ada. Hanya kita memanfaatkan itu atau tidak. Iya betul. Itu yang penting. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya begini Pak. Iya. Kalau semua berharap pekerjaan kita hebat, nggak bisa semuanya hebat. Hebat harus pada porsinya masing-masing. Karena sehebat-hebatnya murid, ya murid. Iya. Kalah dengan guru. Tugasnya murid adalah sebagai murid bukan sebagai guru gitu kan. Sehebat-hebatnya guru, ya guru. Ya guru. Nggak bisa jadi murid. Nggak bisa dia ke sekolah terus dia duduk di bangku murid, dia belajar muridnya Kan yang dia mengajar. guru. Kan guru. Iya, masa duduk di bangku murid? Itu porsi masing-masing yang Murid sama. kan untuk murid. Murid. Kalau tempat duduk murid didudukin guru, lah murid. Tempat duduk guru di mana? didudukin siapa? Jadi begini Pak ya. Ya. Yang saya ingin sampaikan, kalau Anda ingin jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Nah, itu Kalau penting. Anda ingin wirausaha, ada cara berwirausaha yang baik. Seperti gimana nih? Jangan mencampur-campurkan itu, karena itu Anda tidak konsentrasi nanti jatuhnya. Ini tips bagi Anda misalnya, Anda sudah jadi karyawan pun, Iya. Anda tidak boleh puas dengan itu. Harusnya ya. Makanya dalam pekerjaan itu ada tahapan. Ada karir-karir yang perlu Ambisi. dicapai. Itu butuh ambisi, butuh kemauan. Dan di situ akan lebih cepat kalau passion Anda di situ. Iya, iya. Ya. Iya. Jangan ditepukin. Jangan Jangan ditepukin. ditepukin, kenapa? Jangan Emang itu Anda nanti ngerti nggak? dikira benar loh ini. Jangan ditepukin. Ya, saya ingin sampaikan. Kalau Anda ingin jadi karyawan, Anda harus melamar pekerjaan. Nah ini yang ingin saya bagi itu di sini. Cara melamar maksudnya. Kalau cara melamar saya yakin semua orang tahu. Tapi kenapa banyak orang melamar pekerjaan ditolak? Ini Itu yang penting. penting nih. Karena kan sekarang dari 1.000 pelamar yang dibutuhkan hanya 50 misalnya. Tapi pertanyaannya kenapa tidak semua orang berada di 50 itu? Ya karena kan 1.000. Salah. Karena yang 950 itu tidak seperti 50 yang dipilih. Sama aja. Beda Pak Denny. Bedanya dari mana? Pak? Ketika 1.000 orang itu sama, Iya, berkualitasnya berkompetisi. sama dengan 50 orang Iya. itu, yang milih akan bingung. Iya benar. Tapi ini dengan gampangnya dari 1.000 itu akan terpilih 50 karena yang 950 tidak tahu. Ya, yang perlu saya kasih tahu hal-hal sepele yang justru membuat Anda ditolak dalam suatu pekerjaan. Seperti apa misalnya? Pertama, Iya. minta gaji terlalu tinggi. Gaji terlalu tinggi. Nah, pahamilah bahwa bekerja ini
bukan mengikuti selera Anda, tapi ada standar dari perusahaan. Ketika Anda bekerja, interview, ditanya minta gaji, yang Anda hitung adalah kebutuhan Anda, Iya. itu adalah kesalahan fatal. Yang kedua apa? Yang kedua nih, tidak mempersiapkan diri. Maksudnya belajar atau gimana? Loh, apapun, Anda tahu kan melamar mau jadi apa, persiapkan diri Anda. Misalnya tesnya jam 8, Iya. Anda harus datang tepat waktu. Jadi jam Jangan 8. jam setengah 8 sudah datang. Itu buru-buru namanya, nggak sabar. Loh gimana? Kan ada katanya suruh persiapan. Persiapannya Tesnya kan jam sebelumnya. 8. Dia setengah 8 udah datangnya bagus dong. Yo, iya Pak, bagusnya bagus, tapi Iya. kan belum tetap dipanggil jam 8. Iya Jangan dia. buang-buang waktu. Iya nanti kan dia nunggu di situ gimana sih lu? Menunggu itu katanya membosankan. Jangan sampai Anda dalam rangka menunggu pekerjaan, Anda malah bosen. Enggak itu setengah jam lu dihitung-hitungan gimana sih? Aduh. Ah, udah Anda paham kayaknya. Ya. Yang ketiga, Ketiga. cara berkomunikasi itu harus baik. Nah. Banyak yang ditolak kerja karena tidak bisa berkomunikasi dengan Ya. baik. Hmm. Terus yang keempat, penampilan. Pria harus berpakaian seperti apa, kalau wanita harus berpakaian seperti pria. Itu nggak boleh. Ya iyalah kan itu memang harus disesuaikan. Dan yang terakhir Pak, kemampuan Anda terlalu baik itu juga akan ditolak dalam pekerjaan. Loh kenapa? Kemampuan itu juga harus pas dengan posisi yang dibutuhkan. Hmm. Misalnya nih, laundry pakaian kiloan buka lowongan, Heeh. Anda melamar dengan ijazah S3, pasti ditolak. Anda terlalu baik untuk kemampuan Anda untuk laundry. Ya iyalah orang S3 kan harusnya dia mendapatkan tempat yang Itulah memang dengan yang S3. saya maksud. Oh, yang itu bukan dimaksud. Coba kalau Ranggi gimana menurut Ranggi? Ya. Kalau misalnya sekarang kita istirahat dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa